Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, salam sehat untuk kita semua. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, muatan PPKN, yaitu nilai-nilai persatuan. Meneladani kerjasama para pejuang sebagai bentuk penerapan nilai persatuan dan kesatuan, ya. Jadi meneladani kerjasama para pejuang yang untuk meraih kemerdekaan, ya. Mereka bekerja sama demi untuk meraih kemerdekaan. Nah, kita meneladani sikap para pejuang itu adalah bentuk penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Ya, kita juga perlu menerapkan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Karena dengan bersatu akan tercapai kehidupan yang damai, aman, nyaman, dan tentram. Ya. Nah, salah satu penerapan nilai persatuan dan kesatuan adalah dengan melakukan kerjasama. Ya, tadi kerjasama baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Nah, apa manfaat yang kita peroleh dengan kerjasama? Yaitu yang pertama, meringankan pekerjaan, jelas. Ya, pekerjaan seberat apapun kalau dikerjakan bersama-sama akan menjadi ringan. Ya, pekerjaan tentu akan terasa berat jika harus diselesaikan secara sendirian. Ya, maka dengan bekerja sama meringankan pekerjaan. Yang kedua, menumbuhkan kebersamaan. Nah, ya, dengan bekerja sama berarti ada rasa kebersamaan, kerukunan, ya, disengkuyung bersama istilahnya. Yang ketiga, memupuk jiwa sosial. Nah, ya, toleransi satu sama lain, ya, tuh ada jiwa sosial. Menjauhkan dari sikap egois atau menang sendiri, ya, egois, menang sendiri, itu perlu dijauhkan. Yang kelima, timbul gagasan baru. Nah, ketika kita bekerja sama, si A punya ide, ya, atau si B punya ide lain. Nah, itu namanya timbul gagasan baru. Ya, manfaat kerjasama. Nah, kemudian sikap rela berkorban sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Nah, selain bekerja sama tadi, ya, rela berkorban juga merupakan penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Sikap rela berkorban dapat menunjukkan rasa tanggung jawab dan juga nasionalisme. Nah, rela berkorban demi kepentingan bersama akan mempererat persaudaraan. Nah, jadi diperlukan sikap rela berkorban. Nah, misal, aduh ini sudah mepet nih, sudah siang, saya harus pulang, ya, saya harus segera tidur. Nah, tapi ada temanmu yang butuh bantuan kamu, ya, kamu merelakan waktumu sejenak, ya, untuk terlambat pulang demi membantu teman. Nah, itu namanya rela berkorban, ya, salah satu contohnya. Menyisihkan uang saku dan pakaian layak pakai untuk membantu korban bencana alam termasuk contoh sikap rela berkorban. Nah, kita nabung tuh di rumah, ya, punya uang saku kita sisihkan tiap hari, ya, kita sisihkan sedikit, lama-lama terkumpul banyak. Setelah terkumpul banyak, kemudian kita pakai untuk membantu korban bencana alam. Nah, itu juga termasuk bagian dari rela berkorban. Atau tidak ada pemberitahuan sebelumnya, tiba-tiba ketika sekolah ada pengumuman dimohon untuk sukarela membantu teman yang sedang terkena musibah, misalnya seperti itu. Kemudian, aduh, aku cuma bawa uang saku sedikit. Nah, rela tidak jajan, ya, uang sakunya dipakai untuk
menyumbang atau membantu teman yang kesusahan. Nah, itu juga termasuk bagian dari rela berkorban. Atau menyisihkan pakaian layak pakai. Nah, baju-baju yang masih layak pakai dikumpulkan ya untuk membantu korban bencana alam. Itu juga bagian dari rela berkorban. Nah, sikap pantang menyerah sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Ya, tadi bekerja sama, kemudian rela berkorban. Nah, sekarang pantang menyerah. Ya. Selain rela berkorban, sikap pantang menyerah juga dibutuhkan dalam bekerja sama. Ya, tidak mudah putus asa, pantang menyerah. Para pahlawan kita mengalami banyak rintangan dan memperjuangkan kemerdekaan. Ya, para pahlawan mengalami banyak rintangan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Akan tetapi mereka tidak menyerah begitu saja, meskipun puluhan ratusan tahun ya, beliau para pahlawan itu harus berjuang, namun beliau tidak pantang menyerah demi meraih yang namanya kemerdekaan. Ya, setiap kali menghadapi rintangan mereka berusaha lebih keras untuk menaklukkan rintangan tersebut. Ya, jadi setiap ada rintangan malah justru lebih keras lagi perjuangannya. Ya, itu demi untuk meraih sebuah kemerdekaan. Ya. Nah, giat belajar untuk mendapatkan nilai yang baik merupakan penerapan sikap pantang menyerah. Nah, kalau para pahlawan itu berjuang dengan sekuat tenaga, ya, tidak peduli darah bertumpah, ya, darah bercucuran, tidak peduli keringat bercucuran, mereka berjuang ya antara hidup dan mati. Kalau untuk saat ini bagaimana bentuk sikap pantang menyerah itu sendiri? Yaitu dengan belajar giat ya, dengan belajar giat untuk mendapatkan nilai yang baik ya, bukan berusaha mencari jawaban ke sana kemari ya, artinya tanya temannya ya, apalagi ini belajar dari rumah bingung ya, harus tanya pada orang tua, harus menunggu orang tua. Nah, itu tidak ada sikap mandiri ya. Nah, harus bagaimana kita berusaha membaca buku, mencari sumber-sumber lain dari internet misalnya ya. Nah, itu belajar giat untuk mendapatkan nilai yang baik merupakan penerapan sikap pantang menyerah. Nah, demikian ya materi PPKN pada pagi hari ini. Berikutnya untuk tugas ya, silahkan nanti kalian cek deskripsi di Google Classroom. Ya. Terima kasih. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.